Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang kami cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mempelajari bab 9 dengan tema membiasakan hidup bersih. Anak-anak, sudahkah kalian membiasakan hidup bersih di dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari harus menjaga hidup bersih. Apa saja hidup bersih yang harus kita lakukan? Anak-anak, untuk yang pertama terkait dengan pengertian bersih. Apa sih bersih itu? Nah, bersih kita artikan bebas dari kotoran, tidak tercemar, dan tidak noda. Ya, jadi pengertian bersih itu adalah benda atau segala sesuatu yang bebas dari kotoran, tidak tercemar, dan tidak bernoda. Kemudian apa saja yang harus dijaga kebersihannya? Yuk, yang pertama adalah kebersihan badan kita. Kemudian yang kedua adalah kebersihan pakaian yang kita pakai. Pakaian itu banyak ya, dari kalau yang perempuan dari jilbab, kemudian bajunya, celananya, laki-laki juga demikian, mungkin songkoknya, baju kokonya atau kaos, celana. Nah, itu meliputi pakaian. Kemudian yang harus kita jaga, yang harus kita harus bersih ya dalam kehidupan sehari itu adalah lingkungan. Lingkungan kita contohnya ada di rumah, di kelas, di halaman, di sekolah, dan lingkungan yang ada di sekitar rumah kita. Anak-anak, selanjutnya bagaimana cara kalian menjaga kebersihan? Yang pertama, tadi kan kita harus menjaga kebersihan badan kita. Nah, caranya adalah yang pertama dengan mandi. Berapa kali sehari kita harus mandi? Nah, betul ya, minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Kemudian cara menjaga kebersihan badan yaitu dengan menggosok gigi. Nah, ini juga sangat penting ya, supaya gigi kita tidak sakit, tidak berlubang, tidak ada kuman. Gitu. Kemudian yang ketiga dengan cara mencuci rambut atau keramas. Nah, cara keramas pun juga harus diperhatikan. Ya, selain dikasih air, juga harus pakai sampo supaya wangi, supaya kotoran atau kutunya mati. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah cara menjaga kebersihan badan dengan memotong kuku, baik itu kuku di jari tangan maupun di jari kaki kita. Harus bersih. Kalau panjang ya harus dipotong. Kemudian yang kedua adalah cara menjaga kebersihan pakaian. Bagaimana? Ayo, siapa yang bisa? Ya, betul. Dicuci ya, dicuci pakai deterjen yang yang bersih, yang wangi supaya kumannya mati. Nah, kalau sudah dicuci, harus diapakan kemudian? Dijemur. Dijemur di bawah terik matahari supaya kuman-kuman itu juga semakin punah ya, sudah tidak menempel di baju kita. Dan kemudian setelah dijemur kering, dilipat yang rapi atau kalau perlu supaya kelihatan rapi harus disetrika. Nah, ini cara menjaga kebersihan pakaian kita. Anak-anak, untuk selanjutnya cara menjaga kebersihan yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Caranya bagaimana? Contoh ya, kita mengadakan kerja bakti di lingkungan masyarakat sekitar rumah kita. Kemudian membersihkan selokan supaya apa? Sampah-sampah yang ada di selokan itu bersih. Kalau masih menumpuk akan menimbulkan banyak kuman. Akan terjadi penyumbatan sehingga terjadilah banjir. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara reboisasi atau penghijauan ya. Jadi
untuk penebangan juga tidak boleh liar, harus diperhatikan seperti itu supaya lingkungan ini tetap bersih, tetap nyaman, tetap sehat. Tentunya semuanya itu akan kembali kepada diri kita manfaatnya. Nah, anak-anak itu tadi penjelasan terkait tentang pengertian bersih dan apa saja yang harus dijaga kebersihannya. Untuk selanjutnya yaitu tentang suci. Nah, ini juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu suci atau bersuci? Yaitu bersuci disebut juga dengan toharo dalam bahasa Arabnya ya, yang artinya membersihkan diri dari hadas atau najis. Cara bersuci itu ada 3 macam. Yang pertama dengan cara berwudu. Nah, bersuci dengan cara berwudu ini bertujuan untuk membersihkan hadas kecil yang ada di tubuh kita. Kemudian yang kedua dengan cara mandi, yaitu membersihkan hadas besar yang ada pada tubuh kita. Dan yang ketiga adalah tayamum, yaitu tayamum sebagai pengganti wudhu jika kita tidak menemukan air. Anak-anak yang kami cintai, untuk selanjutnya apa saja yang menyebabkan badan kita ini menjadi kotor sehingga kita harus bersuci? Nah, yang pertama, siapa yang bisa jawab? Oke, betul ya. Jadi, ketika kita terkena najis. Contoh terkena najis ya, yaitu dari air kencing, najis dari kotoran hewan, dan juga bangkai. Kemudian yang kedua, apa saja yang menyebabkan badan kita kotor selain terkena najis? Yaitu ketika kita dalam keadaan hadas. Contohnya ketika kita buang air kecil, kemudian ketika kita buang air besar, dan juga ketika kita setelah buang angin atau kentut. Ya, cara bersucinya dengan berwudu, itu tadi yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Kemudian ada dengan cara mandi, ini nanti kalau kita mengalami hadas yang besar ya. Kemudian dengan cara tayamum ketika kita tidak menemukan air. Nah, itu tadi anak-anak ya, pembahasan dari Ibu Guru terkait bagaimana kita membiasakan hidup bersih ya. Selain bersih, kita juga harus dalam keadaan bersuci. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.